Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik yang berjudul Islam dan Iptek. Kalian pasti tahu kan apa itu Islam? Nah, Islam berarti bersih, selamat dari kecacatan lahir batin. Sedangkan secara umum, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan di muka bumi, dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan Allah SWT kepada nabinya, nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Iptek, kata Iptek kalian pasti tidak asing mendengar kata Iptek kan? Nah, Iptek yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mengapa Islam perlu mengembangkan Iptek? Dan apa alasannya? Nah, dalam Islam untuk mengembangkan Iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan Iptek untuk menjadi sarana ibadah, dan Iptek juga sebagai pengabdian Muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat Khalifahullah atau wakil Allah, dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Sedangkan pandangan Iptek di dunia barat berbeda dengan pandangan Islam. Di dunia barat, pengembangan Iptek hanya untuk kepentingan material atau seperti perusahaan atau kepentingan pribadi atau semua pekerjaan. Nah, adapun alasan untuk mempelajari ilmu Iptek dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam, sebagaimana dipandang oleh syariat merupakan sebuah kewajiban, karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya, kesehatan bagi seseorang dalam satu masyarakat adalah penting. Oleh sebab itu, sebagian kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu pengobatan. Yang kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa 104 ayat 141 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lakum fadhum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam tastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya,
yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu atau peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Hai orang-orang mukmin, maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Berikut alasan yang ketiga adalah Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab, akibat-akibat seluruh benda dan organisme yang hidup yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifil riyahi wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan mau atau muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, alasan yang keempat yaitu alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan, tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh ilmuwan dalam Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina. Kalian pasti tidak asing dengan beliau kan? Beliau adalah penemu alat termometer atau alat pengukur suhu. Beliau belajar dalam bidang filsafat dan ilmuwan kedokteran. Beliau juga disebut sebagai bapak kedokteran. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ialah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma dalam matematika. Yang ketiga ada Jabir ibnu Ahayyan. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Beliau adalah orang pertama yang
mengidentifikasi zat yang bisa melarutkan emas. Yang keempat ada Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Nah, yang kelima ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, beliau ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal dalam Muqaddimah. Ilmuwan ini sudah hafal Al-Quran sejak dini loh. Nah, yang keenam ada Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. Yang ketujuh ada Heitman. Ibnu Heitman merupakan ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Yang kedelapan ada Umar Khayyam. Ialah ilmuwan Iran yang berhasil mengkoreksi kalender Persia, menghitung panjang tahun matahari secara akurat. Wah, keren ya. Yang kesembilan ada Ibnu Al-Baitar. Ibnu Al-Baitar ialah ilmuwan dari Malaga yang terkenal di bidang botani dan kedokteran. Dia yang mencatat penemuan dokter abad pertengahan secara sistematis. Yang terakhir, yang ke-10 ada Ibn Qura, ialah ilmuwan Arab yang ahli di bidang matematika. Ia yang menerapkan sistem geosentrik Ptolemy dan penemuan konsep statistika. Nah, itulah penjelasan dari saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga mendorong kita untuk lebih semangat mempelajari ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya